Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi banyak orang, diet karbohidrat dianggap mampu menurunkan berat badan secara cepat. Tapi, tahukah kamu kalau ternyata tubuh kita sangat membutuhkan karbohidrat? Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama pada otak, lensa mata, dan juga sel saraf. Oleh karena itu, diet karbohidrat yang berlebihan bisa membuat badan lemas dan juga menyebabkan daya ingat berkurang karena tubuh kita kekurangan asupan energi. Dan pada saat diet, tidak semua karbohidrat harus dihindari karena sebenarnya karbohidrat terdiri dari beberapa jenis. Untuk tahu lebih lanjut tentang karbohidrat, silahkan saksikan video ini sampai selesai. Biomolekul adalah senyawa organik yang dapat ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Pada umumnya, biomolekul adalah senyawa yang berukuran relatif besar, sehingga beberapa jenis biomolekul termasuk dalam makromolekul. Biomolekul merupakan senyawa-senyawa organik sederhana pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk aktivitas biologis. Biomolekul dapat dipandang sebagai turunan hidrokarbon, yaitu senyawa karbon dan hidrogen yang mempunyai kerangka dasar yang tersusun dari atom karbon yang disatukan oleh ikatan kovalen. Kerangka dasar hidrokarbon bersifat sangat stabil karena ikatan tunggal dan ganda karbon-karbon menggunakan pasangan elektron bersama-sama secara merata. Biomolekul bersifat polifungsional, mengandung dua atau lebih jenis gugus fungsi yang berbeda. Pada molekul tersebut, tiap gugus fungsi mempunyai sifat dan reaksi kimia sendiri-sendiri. Kita mulai dengan makromolekul atau biomolekul yang pertama, yaitu karbohidrat. Banyak orang yang salah paham dengan karbohidrat. Tidak semua karbohidrat bisa menyebabkan kegemukan. Kesalahpahaman tentang karbohidrat bahkan dimulai dari nama karbohidrat sendiri yang awalnya berasal dari hidrat karbon. Sebenarnya karbohidrat bukanlah hidrat dari karbon, tetapi merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Karbohidrat atau sakarida berasal dari polimer alami dari tumbuh-tumbuhan. Karbohidrat memiliki rumus umum CnH2ON. Karbohidrat terbagi menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri dari dua gugus utama, yaitu heksosa memiliki 6C dan pentosa memiliki 5C. Contoh dari heksosa adalah glukosa. Berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida dibagi menjadi aldosa dan ketosa. Aldosa artinya monosakarida yang mengandung gugus aldehid dan memiliki awalan aldo, sedangkan ketosa monosakarida yang mengandung gugus keton, biasanya diakhiri dengan ulosa. Monosakarida merupakan golongan karbohidrat yang paling sederhana karena hanya memiliki C 3-6. Selanjutnya disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida. Yang termasuk disakarida adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Yang pertama, maltosa merupakan disakarida yang terbentuk dari dua unit monosakarida yang sama, yaitu glukosa. Disakarida yang selanjutnya adalah sukrosa. Sukrosa terbentuk dari unit monosakarida yang berbeda, yaitu antara satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Disakarida selanjutnya adalah laktosa, merupakan karbohidrat dari susu mamalia yang terdiri dari D-galaktosa dan D-glukosa. Pembahasan selanjutnya adalah uji kualitatif dari karbohidrat. Cara yang pertama menggunakan uji Vehling. Biasanya digunakan 1 ml larutan Vehling. Jika positif mengandung karbohidrat, terdapat endapan merah bata yang terbentuk dari tembaga 2 oksida. Tes Vehling untuk aldehid yang digunakan secara luas dalam kimia karbohidrat. Hasilnya
Jika positif mengandung gula tereduksi, maka akan terbentuk larutan yang berwarna merah, merah bata, dan juga terbentuk endapan merah bata. Tes selanjutnya adalah tes Benedict, yang jika positif menghasilkan warna orange, warna hijau, atau warna coklat. Uji selanjutnya adalah uji Molish, yang jika positif mengandung karbohidrat, maka akan membentuk lapisan ungu. Uji Molish ini bisa digunakan untuk semua jenis karbohidrat, mulai dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Bahkan asam nukleat dan glikoprotein juga memberikan reaksi positif terhadap uji Molish. Uji selanjutnya yang digunakan adalah uji yodium, yang jika positif menghasilkan warna biru atau hitam. Jika negatif, maka akan tetap berwarna emas seperti warna yodium. Setelah membahas disakarida, contoh-contoh dan cara pengujiannya, sekarang kita beralih ke oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang memiliki 2-10 rantai monosakarida dan dihubungkan dengan ikatan kovalen glikosida. Ikatan glikosida yang terbentuk dari reaksi dehidrasi yang mengakibatkan hilangnya ikatan hidrogen. Oligosakarida yang paling banyak di alam adalah disakarida, yang meliputi sukrosa, laktosa, dan maltosa. Maltosa merupakan hasil dari hidrolisis parsial tepung atau amilum, sedangkan sukrosa tersusun dari molekul glukosa dan fruktosa, dan laktosa yang biasa juga disebut gula susu karena terdiri dari degalaktosa dan deglukosa yang berikatan melalui ikatan alfa 1,4 glikosidik. Selanjutnya, karbohidrat yang keempat adalah polisakarida yang terdiri dari yang pertama selulosa. Selulosa ini membentuk komponen serat dari dinding sel tumbuhan. Molekul selulosa merupakan rantai dari deglukosa sebanyak 14.000 satuan. Lanjut ke amilosa. Amilosa merupakan polimer linier dari alfa deglukosa yang dihubungkan secara alfa 1,4 hidrolisis. Contoh polisakarida yang ketiga adalah glikogen. Polisakarida ini digunakan sebagai tempat penyimpanan glukosa dalam tubuh, terutama dalam hati dan otot. Strukturnya mirip dengan amilopektin. Dan yang terakhir adalah kitin. Kitin merupakan polisakarida linier yang mengandung nitroasetil deglukosaamina yang terikat secara beta. Kita lanjut ke sumber-sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi oleh manusia. Yang pertama, beras merah, kentang rebus, ubi jalar, sagu, singkong, roti gandum utuh, biji gandum, dan kacang-kacangan. Sumber karbohidrat dalam jumlah yang sedikit, misalnya kacang polong, buah-buahan segar, sayuran hijau, oatmeal, dan pasta. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa karbohidrat ini memiliki fungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sumber energi bagi otak, mempertahankan massa otot tubuh, mengoptimalkan fungsi protein, meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Fungsi karbohidrat yang lain sebagai cadangan energi yang tersimpan dalam otot dan hati, membantu penyerapan kalsium. Struktur dalam bentuk glikoprotein merupakan reseptor hormon, kemudian melancarkan gerak peristaltik dan membantu pengeluaran. Nah, berikut ini ditampilkan dampak dari kelebihan dan kekurangan karbohidrat, efeknya bagi kesehatan, dan penyakit generatif yang ditimbulkan. Efek kelebihan karbohidrat salah satunya adalah kegemukan, kemudian kelainan usus pada usia lanjut. Sedangkan dampak dari kekurangan karbohidrat adalah menyebabkan ketosis atau keracunan keton, kemudian mengalami depresi atau penyusutan jaringan tubuh. Berdasarkan pembahasan ini terlihat bahwa tidak semua karbohidrat harus dihindari saat diet. Karbohidrat yang banyak dikonsumsi sebaiknya adalah karbohidrat kompleks seperti kentang dan kacang-kacangan. Sumber karbohidrat kompleks yang lain, jagung dan sereal atau gandum utuh, dan nasi merah. Sedangkan sumber karbohidrat sederhana yang kurang bagus bagi tubuh bisa menyebabkan penyakit seperti diabetes. Nah, normalnya kadar gula atau kadar glukosa dalam tubuh manusia itu kurang dari 140 mg per dl. Nah, untuk itu bagi penderita diabetes yang masih ingin mengkonsumsi gula dapat mengonsumsi beberapa gula buatan yang rendah kalori dan tentunya aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Misalnya gula 0 kalori dan gula rendah kalori. Berikut ini ditampilkan perbedaan macam-macam gula, mulai dari gula tebu, gula pasir, gula batu, dan gula merah. Contoh gula yang aman dikonsumsi bagi penderita diabetes yaitu gula 0 kalori, misalnya gula stevia. Gula stevia memiliki
Rasa manis yang lebih kuat yaitu sekitar 100-300 kali lebih manis dari gula biasa, tetapi kandungan kalorinya 0 dan lebih sedikit dari karbohidrat. Gula lain yang bisa dikonsumsi adalah gula rendah kalori, misalnya sukrolase, yang meskipun rasanya lebih manis dari gula, tapi gula buatan ini tidak membahayakan bagi kesehatan penderita diabetes karena kadar kalorinya cenderung lebih sedikit. Nah, itulah pembahasan kita tentang materi karbohidrat. Tolong kontrol pola makanmu dengan baik agar tidak terjangkit penyakit diabetes. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.